Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome to my vlog. Dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, ini merupakan kelanjutan vlog aku trip to Solo. Setelah makan cilok, ini kita naik go-kart dan tujuan utamanya adalah Pasar Triwindu. Jaraknya hanya 2,2 km dan bayarnya hanya 12.000 aja. Tidak pakai lama, ini kita sudah sampai di Pasar Triwindu. Pasar ini merupakan salah satu ikon wisata kota Solo yang dikenal sebagai pusat penjualan barang-barang antik dan kuno. Yuk kita langsung aja masuk dan berkeliling ke Pasar Triwindu teman-teman. Kita sampai di pasar ini sekitar jam 10 pagi dan ini masih lumayan sepi. Menurut sumber yang aku baca dari wisata.solo.surakarta.go.id, Pasar Triwindu ini menjual berbagai jenis barang-barang antik di kota Solo. Nah, ada patung kayu, batu, radio, uang kuno, senjata kuno, peralatan rumah tangga, wayang, jam dinding, dan masih banyak yang lainnya. Oh ya, di sini juga ada 2 lantai. Nah, ini aku sama Anifa sedang ke lantai 2. Ini penampakan di lantai 2 ya, teman-teman. Pasar ini didirikan pada tahun 1939 untuk memperingati 24 tahun pemerintahan Mangkunegaran ke-7. Namun sayangnya, berjalannya waktu pasar ini tidak terawat. Kemudian saat masa pemerintahan Wali Kota Joko Widodo, pasar ini direnovasi dan didesain ulang menjadi seperti sekarang ini. Setelah berkeliling ke sana kemari di lantai 2, kita lanjut di lantai 1. Ini aku sama Mbak Anifa sudah sampai di Pasar Triwindu. Nah, kita mau kemana Mbak selanjutnya? Benteng Vastenburg. Nah, kita mau jalan kaki aja karena kalau naik Grab itu lumayan, malah muter-muter guys, 2,5 kilo. Tapi kalau jalan kaki berapa kilo Mbak? Cuma 1 kilo aja. Cuma 1 kilo, jadi kita mau jalan kaki. Dadah. Guys, ini akhirnya kita naik beca karena ternyata jalannya jauh dan Solo panas guys. Aduh, kita naik beca. Dadah. Mbak Anif, gimana kesannya di Solo sama kayak di Jogja ya Mbak? Oh, sama persis. Ya nggak persis banget sih, cuman biasa. Nggak ada yang apa Mbak? Iya, sama. Ini hampir sama kayak di Malioboro guys. Tapi rekomen banget ya kalau misalnya jalan-jalan ke Solo Mbak Anifa. Iya. Ini kita jadinya mau menuju ke Benteng Vastenburg, ya kan? Guys, karena kita nggak kuat untuk jalan kaki, kita memutuskan naik beca. Nah, tadi berbayar Rp15.000 untuk 2 orang. Oke, ini kita sudah sampai di parkiran Benteng Vastenburg. Ini tinggal lurus saja, belok kanan, nanti udah sampai di bentengnya. Hore, kita udah sampai. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1745. Tujuannya untuk mempertahankan Belanda dari Keraton Surakarta serta mengawasi keraton tersebut. Di sekitar benteng ini dikelilingi parit yang mengitari sepanjang tembok di sampingnya.
yang berfungsi untuk melindungi benteng, sebab parit tersebut mampu membuat musuh merasa kewalahan untuk menyusup ke dalam benteng. Saat ini, bentengnya beralih fungsi menjadi cagar budaya yang bisa dikunjungi oleh berbagai wisatawan. Setelah kita puas berkeliling di Benteng Vastenburg, ini kita melanjutkan ke Gedung Juang 45. Karena lokasinya dekat, akhirnya kita memutuskan naik becak saja, hanya membayar Rp15.000. Finally, ini kita sudah sampai di Gedung Juang 45. Mari kita masuk, guys. Ini tidak dikenakan tiket masuk, hanya saja kita perlu memberi beberapa makanan, cemilan ataupun minuman. Karena suasana Solo cukup panas, akhirnya kita membeli ice cream. Untuk harganya mulai dari 18.000 sampai 40.000-an. Nah, ini aku membeli yang rasa stroberi sama permen karet, sedangkan Anifah membeli yang coklat sama vanila. Di sini tempatnya estetik banget dan instagramable. Cocok buat teman-teman yang suka mencari spot foto yang cantik, nongkrong, ataupun family time bersama keluarga. Oke, ini kita mau lanjut ke Masjid Agung Surakarta. Dari Gedung Juang ini jaraknya hanya 1,2 km, tapi kita naik GrabCar karena ada promo hanya Rp9.000 aja. Kita mau sholat zuhur terlebih dahulu di masjid ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini masjidnya sangat ramai sekali karena ini berseberangan dengan Pasar Klewer. Masjid Agung Keraton Surakarta pada masa kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan atau Surakarta Hadiningrat dan berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Setelah sholat, kita langsung menuju Pasar Klewer. Pasar ini merupakan pusat grosir batik yang ada di kota Solo. Bahkan banyak wisatawan dari luar kota yang pulakan batik di sini atau mereka sekedar membeli oleh-oleh di pasar ini. So, buat teman-teman yang main ke Solo, jangan lupa mampir ke Pasar Klewer ya. Ini aku mau sekalian beli baju buat di rumah. Katanya di sini murah-murah banget. Nah, ini aku lagi menawar harga bajunya dan ternyata katanya harganya sudah pas. Jadi ya udah aku coba beli satu terlebih dahulu. Kalau nggak salah di pasar ini ada 4 lantai, tapi kalau teman-teman misalnya capek bisa juga naik lift. Nah, di pasar ini juga menyediakan banyak makanan tradisional yang menggugah selera. Teman-teman, mohon maaf ada beberapa tempat yang tidak bisa Hermin videokan karena terkendala HP yang lowbat. Nah, tadi Hermin sempat ke Pasar Gede dan Solo Paragon Mall. Setelah dari mall, kita langsung ke stasiun Solo Balapan untuk pulang ke Jogja. Nah, ini kita naik kereta terakhir di pukul 19.00. Setelah 1 jam di dalam kereta, akhirnya kita sampai di stasiun Tugu. Lanjut, aku sama Anifah mau ke Malioboro karena kita mau jalan-jalan. Jujur, selama di Jogja hampir 10 tahun Hermin belum pernah jalan-jalan malam di sekitar Malioboro. Ikutin terus keseruan vlog kami ya. Ternyata benar ya kata orang-orang, kalau di Jogja itu semakin malam semakin ramai. Di sini banyak sekali orang-orang yang jalan-jalan, nongkrong, makan, ataupun berbelanja. Kami mampir terlebih dahulu di Teras Malioboro 2. Mampir bukan karena apa-apa sih, karena aku penasaran di sini tuh ada apa sebenarnya.
Oh, ternyata sedang ada acara live music dan di sini tuh banyak pedagang yang menjual baju batik, kemudian aneka makanan khas Jogja dan lain sebagainya. Tak luput juga ada suara lato-lato guys di sini. Karena malam sudah semakin larut, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke kos Anifah. Nah, ini di sepanjang Jalan Malioboro. Kita kan tadi parkirnya di stasiun Tugu. Nah, kita akan balik lagi ke stasiun Tugu dengan jalan kaki. Jalannya super macet banget. Ini dikarenakan long weekend kan, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi kalau menurut Hermin ya, kalau misalnya teman-teman mau liburan ke Jogja, usahakan jangan di long weekend. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ikut jalan-jalan virtual bareng Hermin edisi ngetrip ke Solo. Next selanjutnya kemana lagi ya? Jangan lupa komen di bawah.